Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Oleh sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Judul renungan kali ini, Sanggup Menolong, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat ODB, Joe mengambil cuti 8 minggu dari pekerjaannya sebagai pekerja sosial di sebuah gereja di kota New York. Tetapi bukan untuk berlibur. Kesempatan itu digunakannya untuk merasakan kembali pengalaman tinggal bersama para tunawisma, menjadi salah satu dari mereka dan mengingat bagaimana rasanya lapar, lelah, dan terabaikan. Kehidupan di jalanan tersebut pernah dialami Joe 9 tahun sebelumnya. Sewaktu ia tiba dari Petersburg tanpa pekerjaan dan tempat tinggal. 13 hari lamanya, ia menggelandang di jalan, kurang makan dan kurang tidur. Namun itulah cara Allah menyiapkan dirinya untuk melayani orang-orang yang berkekurangan selama puluhan tahun. Ketika Yesus datang ke dunia, dia memilih merasakan pengalaman yang sama dengan orang-orang yang ditebusnya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14. Sejak kelahiran hingga kematian Kristus tidak ada pengalaman manusiawi yang terlewat olehnya, kecuali dalam hal dosa. Pasal yang keempat ayat yang ke-15. Karena Kristus telah menaklukkan dosa, ia sanggup menolong kita ketika kita dicobai. Yesus tidak asing dengan pergumulan kita di dunia ini. Pribadi yang menyelamatkan kita tetap terhubung dengan kita dan sangat mempedulikan kita. Apapun yang kita alami, kita dapat meyakini bahwa Dia yang menyelamatkan kita dari iblis, musuh terbesar kita. Dia selalu siap sedia menolong kita di saat-saat kita paling membutuhkannya. Yesus menjadi sama seperti kita untuk menyelami pergumulan kita dan menolong kita. Bagaimana kebenaran itu dapat menguatkan Anda? Apa pengaruhnya terhadap hidup Anda saat ini? Ketika Anda menyadari bahwa Yesus pernah merasakan pengalaman kita sebagai manusia. Bapa, tolonglah aku mengingat bahwa Engkau siap menolongku dalam setiap area kehidupan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini,
Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.